rezekinya dan merukunkan rumah tangganya. Nah, di video kali ini saya tuh mencoba mengeluarkan hodam-hodam yang ada di tubuh salah satu pasien Patam ini. Yang mudah-mudahan Allah mengabulkan yang bersih. Karena kebetulan beliau menurutnya sudah banyak sekali yang dipasang seperti susu, juga ilmu-ilmu ya, kalau bahasa kita bahasa Sunda kandugalan. Nah, dia kan ada kodam-kodam yang ditanam di tubuhnya, ada yang pakai tinta emas, ada juga yang biasa susuk yang biasa dimasukin, juga di punggung, di dada, terus juga di mana Pak? Di bahu. Jadi semuanya penuh dengan susuk. Dan juga dia pernah masalah kekebalan, dia punya kekebalan juga. Wah, pokoknya ilmunya macam-macam. Mudah-mudahan Allah mengabulkan beliau nanti bersih, karena beliau ingin bersih katanya, karena dia itu sering terganggu dalam hal ibadah, susah, terus juga dalam menghafal, misalkan menghafal ayat-ayat Allah pun dia sama, susah untuk ingatnya. Dan apalagi sekarang memang agak terpuruk lah, masalah ekonomi juga terpuruk dan lain-lain. Karena memang bawaan orang seperti itu, dia akan cepat emosi juga. Jadi kadang-kadang emosinya tidak terkendalikan. Kalau zaman dulu ya, untung sekarang kan usianya alhamdulillah sekarang sudah lumayan lah, udah di atas 40, di atas 50, jadi beliau bisa mengendalikan. Tetapi dia akan tetap aja bisa mengendalikan seperti itu, tetap aja terganggu. Terus juga sering ada bisikan-bisikan, kalau mau melakukan kebaikan pasti ada bisikan-bisikan kayak gitu. Ya kita saksikan aja, mudah-mudahan beliau betul-betul disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buka ya, ambil. Bisa geser Pak? Nggak kuat? Ya. Bisa geser ya? Anda sejenis apa? Sejenis apa? Perwujudan kamu seperti apa? Kodam. Iya. Kamu sedang masak deh. Oh, kamu Mas Sakti. Jadi tugas kamu itu apa saja? Di tubuhnya? Juga dia. Udah lama ikut? Kamu sakti. Terus ada berapa di badannya? Selain kamu? Iya, teman kamu itu ada berapa di tubuhnya? Ada berapa? 4 lagi. 5 sama. 5 sama kamu. Awas ya kalau bohong. Nggak ada 5. Kamu sejenis apa kamu? Orang. Seperti orang. Terus yang paling saktinya siapa? Yang mana yang paling saktinya? Ada di mana yang paling saktinya? Di dada. Kamu tinggal di mana tadi? Kepala. Kamu tinggal di kepala. Yang paling sakti di dada. Boleh diambil sama kamu. Siap mau ngobrol gitu, sok.
ambil. Kamu kan nyebutnya Maha Sakti. Berarti itu juga berarti di atas kamu kalau Maha Sakti. Ya. Coba diambil lagi. Yang di dadanya. Coba pengen ngomong. Coba. Pak. Deketin Pak. Di dada, berarti ngadepnya ke sana. Ada yang tarik tuh Pak. Dan sakit. Wah. Terus menurut. Nah, kamu sejenis apa sekarang? Kamu sejenis apa? Iya. Hah? Harimau. Jenis harimau. Biasanya sepasang. Ada teman kamu nggak di situ? Ada. Sebelah mana tinggalnya? Perut. Yang paling sakti itu kamu bukan? Atau yang tinggal di perut? Kamu yang paling sakti. Terus yang tadi sejenis apa yang tadi? Yang mengajak kamu masuk ke sini? Wujud orang. Kamu seperti macan, kamu harimau. Bukan. Awas kalau bohong. Kamu bukan macan, bukan. Kamu bisa mewujudkan macan, maksudnya. Nah, kamu bohong. Kamu bohong. Kenapa kamu berbohong? Kenapa kamu berbohong? Coba kalau sakti wujudkan macan. Itu bentuk kamu yang aslinya, gitu. Teman kamu ada satu lagi ada di dalam. Ada. Itu yang paling sakit kamu. Coba tarik teman kamu, coba tarik. Ambil. Siapa yang tahu? Coba ambil. Oke, ya. Ini badan aja. Ini saya coba kurung, biasanya nggak akan balik lagi. Ini mah hanya syariat aja. Jadi setelah dikurung, dimasukin, maksudnya untuk dipindahkan. Karena bisa juga tidak berarti mengikat. Mencontohkan sama Mas mengikat aja itu sebetulnya tidak akan diingatkan Sulaiman. Itu memindahkan aja. Biasanya akan balik lagi insya Allah. Semoga ada kubulnya Allah SWT. Sini kamu lihat, sini. Kamu dari mana asalnya kamu? Kamu dari mana asalnya?
Hmm. Dari orang. Dia dari Hodam. Yang memberikannya asalnya dari mana tadinya? Hmm. Mama dari mana? Dari seberang. Dari seberang. Yang Hodam Macan kamu dari seberang. Kalau si Buta tahu nggak kamu dari mana asalnya? Dari mana itu? Dari mana? Hah? Sudah ada. Suku Sunda. Bujang itu suku Sunda. Kalau kamu dari seberang. Kamu pernah berguru di seberang? Pernah di seberang Bengkulu. Dari mana? Oh, berguru juga. Terus waktu pas narik di mana ada yang terasanya di mana tadi? Terasa ketarik. Perut naik Perut naik. Oh, sama belakang tuh panas pas terasa ditarik. kamu mau balik lagi ya ke Palembang ya? Ke Bengkulu ya? Balik lagi ya? Itu yang paling saktinya si Buta bukan? Hah? Yang paling saktinya siapa? Si Buta bukan? Atau kamu? Hah? Menjelma. Gimana? Manusia. Itu yang paling sakti? Atau kamu yang paling sakti? Oh bukan, yang menjelma jadi manusia itu? Sok ngomong yang tadi, yang pertama, yang menjelma seperti manusia, ngomong. Sok ngomong. Kamu yang paling sakti itu. Ternyata katanya yang paling sakti kamu. Tapi kenapa kamu nyebutin tadi si Macan? Tapi saya juga aneh. Kenapa kok bisa ditarik sama kamu? Aku yang masak. Oh, kamu yang maha sakti itu. Tapi kamu meskipun maha sakti, berani nggak sama saya? Nggak ada urusan. Nggak ada urusan? Kenapa nggak ada urusan? Barangkali kamu penasaran nggak ke saya? Aku berkelahi karena ada urusan. Ya kan ini juga kamu mau dikurung sama saya. Hah? Mau diikat sama saya, mau nggak? Jadi harus melawan dulu. Mau melawan saya, mau nggak? Hah? Mau. Mau? Aku masuk ke badan dia dulu. Apa? Masuk badan dia lagi dulu. Wah, udah sama kamu ngapain? Masuk ke badan dia. Diam kamu di situ. Mau nggak? Berani nggak? Berani nggak? Enggak. Hah? Kamu bukan manusia biasa. Manusia biasa kata siapa? Bukan manusia biasa. Memang saya bukan manusia biasa, bukan manusia. Saya mah jelema. Kalau di Jawanya uang, saya berani nggak? Sama nanya sama kamu, hah? Kalau nggak berani, sok ambil gitu. Teman-teman kamu tuh yang masih tuh di dalam tuh, cepat. Kasihan lagi ke tubuhnya saya tuh, kalau nggak. Ayo, ambil. Pak, lurusin kakinya. Nah, Satu dadanya. ya Pak. Terus saya mah kerasa nggak kali itu kerasa nggak? Ini ringan. Nah, kamu sejenis apa kamu?
Kamu sejenis apa kamu? Tugas kamu apa itu di situ di kaki? Tugas kamu apa itu di kaki? Hah? Memperkuat kaki. Kodam itunya begitu kalau kodam. Beda dengan santet. Kalau santet menghancurkan kaki. Menghancurkan perut kalau macan itu. Kalau kodam beda. Menambah emosi, kekuatan, power dan lain-lain. Kodam seperti itu. Ngomong tuh yang itu, yang paling saktinya ngomong lagi. Yang sejenis manusia. Ya Allah. Kamu di belakang. Kamu di belakang, kamu di belakang. Ya. Nih, yang saya tanyakan, kalau dia meninggal, kamu akan bawa enggak? Dibawa. Nah, kalau dibawa itu maksud dan tujuannya apa? Akan berbudak dia. Akan gimana? Diperbudakan. Diperbudak sama kamu. Karena aku diperbudak sama dia. Oh, karena sekarang kamu merasa diperbudak sama dia, ngabdi sama dia. Ya berarti nanti dia pun harus mengabdi sama kamu. Nah itu apakah korinnya atau rohnya yang dibawa sama kamu itu? Nah, nggak mungkin kamu rohnya, roh itu pasti ada yang bawa. Jangan bohong, itu korinnya bukan. Hah? Ya tapi kan sumber hidup, tetap aja kan tersiksa itu yang ada di badan. Karena setiap manusia itu dikasih malaikat, dikasih korin juga. Berarti sumber hidup itu akan jadi budak kamu. Nah, yang saya tanyakan lagi, apakah itu menjelma nantinya jadi siluman atau sebangsa jin? Hah? Siluman? Oh, ya berarti mungkin ini kan pengakuan bangsa jin. Kadang-kadang bangsa jin itu kan suka bohong walau alam ya. Kalau betulnya dan tidaknya hanya Allah yang tahu. Jadi mungkin sebetulnya korin dan juga yang jadi siluman itu kata sebagian orang-orang yang keilmuan mengatakan bahwa kalau di manusia itu tidak jadi laki-laki, tidak jadi perempuan atau bencong itu kan sebutnya. Nah kalau dari ini juga tadinya berasalnya dari manusia, jadi tidak jadi jin, juga tidak jadi apa ya. Ya jadi setengah-setengah akhirnya jadilah siluman. Makanya mengganggu manusia, kehidupannya di manusia, kebanyakan di manusia gitu. Nah itu yang jadi siluman itu, saya tanya lagi, yang jadi siluman, apakah kamu juga sejenis siluman? Bukan sejenis siluman atau jin kamu itu? Aku jin. Oh, kalau kamu jin asli, bukan siluman. Tapi kalau siluman biasanya mengganggu manusia. Kalau jin jadi sebangsa kodam segala macam itu jin bangsanya, bukan siluman. Tapi kenapa kamu nggak masuk Islam? Usia kamu berapa ribu tahun? Aku 15.000 tahun. Pernah tapa juga? Berapa tahun kamu tapa? 6 tahun. Memang enak itu ngabdi di manusia. Makan kamu dari mana itu? Dari sari-sari apa? Makanan. Dari sari-sari makanan. Berarti di rumah dia. Kalau ada di rumah dia. Kalau nasi Pak cepat ini enggak? Asam enggak? Cepat apa? Bahasa Sunda basi. Cepat basi enggak? Tergantung juga. Tergantung juga. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi kalau seperti halnya, tapi maaf Pak.
kalau seperti halnya di sini belum pernah ngalamin kayak gitu. Kalau di Magicom itu nih. Tapi biasanya kalau ada hal-hal gaib memang cepat basi. Nah terus juga kamu makan sari-sari makanan. Pernah kamu sari-sari makanan seperti nasi segala macam dimakan juga sama kamu? Terus apa lagi yang di rumah yang biasa dimakan sama kamu? Diisep? Hah? Yang wangi-wangi. Kalau yang wangi-wangi pasti diisep sama kamu. Kalau dari ini apa? Tapi kamu mengganggu juga ke anak-anak gitu, anak-anaknya enggak. Ke istrinya ganggu juga. Tapi kalau pengaruh emosinya seperti apa? Cepat emosi. Terus yang kebal siapa? Yang kebal. Yang kekebalan siapa? Kamu bukan? Hah? Si harimau? Si harimau yang kebal? Katanya dari benda, bukan? Dari benda. Si harimau itu dari benda asalnya. Masuk ke tubuh gitu. Sampai sekarang. Kamu kan pertama udah tapa, terus itu yang dikumpulin di semuanya. Barangkali kamu penasaran? Semuanya ajak teman-teman kamu itu untuk menyerang saya. Barangkali kamu penasaran. Penasaran nggak? Nggak ada urusan? Ya, kan kamu mau dipindahin sama saya. Kamu mau pindah nggak? Ya kalau nggak mau pindah melawan dulu. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Saya tanya. Sebelum saya kurung, penasaran nggak? Hah? Berat udah. Udah mah tenaga luhur. Alhamdulillah udah beres. Nanti kita berbincang-bincang dengan pasiennya. Gitu. Belum tutup badannya, nanti aja. Saya tutup dulu badannya. Jadi setelah ditutup nanti kita berbincang-bincang. Itu supaya apa? Belum ringan. Kan ini ada bekas-bekasnya masih. Kalau masih ada bekas-bekasnya nanti nggak akan beres. Ini aja dulu. Gimana Bang perasaannya setelah dicabut yang tadi dipasang, ditanam gitu? Rasanya sekarang gimana? Kalau yang terasa napas lega. Napas lega. Tadi ketika ini tadi terasa sakit di dada sebelah kanan. Sekarang gimana? Sekarang enggak lagi. Udah enakan ya? Enak. Tapi pas ditarik itu kerasanya seperti apa? Apakah ketika dicabutnya kerasa atau gimana? Yang keras saya belakang panas. Belakang panas. Pas ini ada hawa panas di belakang. Sama perut tadi naik. Masa mau keluar rasanya. Mual Kayak gitu. ditahan sama saya. Kerasa gulung naik rasanya. Tadi kan sudah ada di penjelasannya bahwasannya bahwa ketika ditanam atau disusuk gitu ya untuk menambahkan kekuatan atau menambah kekebalan, ternyata efeknya ya seperti itu. Apa yang Bapak rasakan ketika ditanam itu, yang Bapak rasakan itu apakah
badan jadi susah gerak, susah ibadah, apakah betul atau tidak? Betul. Jadi ketika ini itu mau melakukan hal-hal kebaikan, kadang-kadang seperti ada bisikan bahwa saya itu jangan melakukannya. Jangan dilakukan lah, ibarat itu kan. Selain itu apakah terganggu dengan yang lain atau Jelas untuk faktor ini ekonomi saya tuh susah. Bahkan apa yang sudah saya miliki pun keluar, nggak tahu dengan jalan apapun keluar pokoknya. gitu. Terus dalam kehidupan berkeluarga apakah sering ada sedikit-sedikit sedang marah, sedikit-sedikit masalah sedikit jadi besar gitu, apakah pernah di rumah gitu? Kalau marah jarang juga, tapi kalau sekali marah biasanya parah gitu ya. Saya pernah kejadian anak saya yang kecil itu masih kecil, ketika nangis kemudian disuruh berhenti nggak nangis, sampai itu nggak sadar saya kaplok dengan tangan sampai tersungkur. Dia mamanya menjerit sampai ambil anak saya, karena pas sudah itu baru saya nyesali tanpa sadar itu kadang-kadang. Tanpa sadar ya. Masya Allah ya, dahsyatnya emang luar biasa ketika tubuh kita itu ditanam sesuatu gitu ya, efeknya emang luar biasa dari tadi ya. Dari ekonomi terganggu, kemudian hawa nafsu juga tidak bisa terkontrol ya, kadang-kadang Terus ketidaktenangan, gelisah. Selalu gelisah ya. Gelisah. Tapi kalau awal-awal mah enggak kan? Enggak ada. Kan akhir-akhirnya seperti itu efeknya. Dulu saya enggak ada. Sekarang kemarin-kemarin ini pokoknya selalu gelisah. Saya itu seperti mau ke arah kemana, pokoknya tujuan hidup itu enggak tahu. Enggak tahu tujuan hidup. Kadang-kadang ibadah juga terganggu ya. Terganggu. Kadang-kadang sering lupa gitu kan. Sedang sholat aja saya sering lupa. Oke, alhamdulillah kan tadi sudah kita tarik ya bersama-sama, kemudian kita sudah buang, sudah hancurkan ya yang tadi ditanam. Sekarang perasaannya udah lega, enak ya. Mudah-mudahan dengan syariatnya tadi melalui mediator, kemudian pengobatan, mudah-mudahan tidak ada efek yang tadi. Satu, lebih tenang lagi gitu ya, kemudian rezekinya dilancarkan lagi. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Jangan lupa like-nya, kami membutuhkan. Jangan lupa like dan komennya itu tidak bayar ya, gratis. Silakan dicoba, kami mengharapkan dari para penonton. Alhamdulillah ini Pak. Alhamdulillah Pak, ya mudah-mudahan Bapak disembuhkan oleh Allah. Kalau saya hanya syariat, hakikatnya ya Allah yang menyembuhkan. Jangan percaya sama saya, itu musyrik, jadi percaya sama Allah. Dan ditingkatkan lagi ibadahnya. Terus kenapa tadi ada kata-kata bahwa tolong like, share, and subscribe. Nah sebetulnya itu kalau misalkan banyak yang like, share, mudah-mudahan jadi amal pahala kebaikan buat semuanya yang menonton. Karena pertama bisa menolong banyak orang lagi, yang kedua kami itu bercita-cita mendirikan pondok. Jadi mudah-mudahan dengan like dan share, juga komen, dan banyak yang nonton, kami ada istilahnya kompensasi dari sana ya, dari YouTube, karena pengobatan kami itu tidak seikhlasnya, kalau bagi yang mampu itu juga. Nah ini kan kalau dari situ insya Allah kita tadi udah diulas bahwa ingin mendirikan padepokan, pondok, juga pesantren. Mudah-mudahan doain saja semuanya supaya terkabul cita-cita saya dengan yang lainnya yang ada di sini. Gitu. Ya, saya tutup aja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.